Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pemikiran berikutnya adalah sejarah historisisme atau historisisme. Jadi historisisme ini merupakan pandangan bahwa manusia melihat bahwasanya sejarah adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, terutama dalam kehidupan manusia. Karena sejarah merupakan alat untuk introspeksi diri dan juga untuk introspeksi kolektif. Nah, di sini masyarakat bisa melihat bahwasanya sejarah itu memberi banyak inspirasi untuk menghadapi kehidupan pada masa yang akan datang. Karena kehidupan manusia itu akan menghadapi sesuatu yang tidak atau belum bisa diramalkan sebelumnya. Nah, sehingga kemudian sejarah menjadi sesuatu yang sangat penting, maka karena sejarah ini berkaitan dengan artefak, maka benda-benda hasil kesejarahan ini memang harus dipandang dalam kerangka perkembangan sejarah. Jadi benda-benda itu tentu saja akan mengalami evolusi dalam kehidupan manusia. Jadi sebuah benda akan berkembang dan juga akan berubah dari bentuknya yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Nah, sebenarnya historisisme ini merupakan nama untuk jenis filsafat sejarah. Jadi Dilthey, seorang filsuf Jerman, mengatakan bahwa filsafat yang bersungguh-sungguh adalah filsafat sejarah. Jadi filsafat yang sungguh-sungguh adalah filsafat sejarah. Karena filsafat sejarah ini berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Nah, kemudian Dilthey mengatakan bahwa di dunia ini ada paling tidak 3 jenis manusia. Jadi jenis manusia yang pertama adalah tipe manusia akal. Jadi dari filsafat sejarah kita bisa memandang bahwa ada tipe manusia akal. Artinya manusia menggunakan akalnya dan kemudian ia berpikir dan kemudian melakukan keputusan, kemudian melakukan kegiatan. Jadi kegiatannya landasannya adalah akal pikiran. Nah, kemudian ada tipe manusia perasaan. Jadi manusia lebih banyak menggunakan perasaannya daripada akalnya. Jadi sebenarnya manusia yang hanya menggunakan perasaannya ini mengalami ketimpangan di dalam kehidupannya. Karena sebenarnya antara akal dan perasaan mestinya harus mengalami titik temu, gitu ya. Jadi sebenarnya orang yang menggunakan akal saja itu juga timpang. Jadi manusia yang bertipe manusia akal dan juga tipe manusia yang menggunakan perasaan ini adalah tipe-tipe yang timpang. Artinya tidak ada keseimbangan antara akal dan perasaan. Nah, kemudian Dilthey menunjuk
tipe yang ketiga yaitu tipe manusia berkehendak. Jadi manusia mempunyai tekad. Nah, kalau tekad saya kira di sini manusia mempunyai atau menggunakan akalnya dan juga menggunakan perasaannya. Jadi sebenarnya kehidupan manusia yang sehat itu ada keseimbangan antara akal dan perasaan. Nah, akal dan perasaan ini ada pada tipe manusia yang ketiga. Jadi tipe ini merupakan tipe yang lebih lengkap dan tentu saja dengan kelengkapannya ini manusia akan lebih baik daripada manusia yang lain. Nah, kemudian sejarah atau yang seringkali kita lihat peristiwa-peristiwa sejarah ini memang ditentukan oleh kaidah-kaidah ilmu itu, sehingga seringkali kaidah ilmu sejarah itu bisa menyebabkan sejarah dipakai untuk meramal. Jadi tujuan meramal sebenarnya bukan seorang peramal ya, seperti yang kita kenal, tapi ramalan sejarawan ini biasanya dilandaskan kepada pengalaman masa lampau. Karena pengalaman masa lampau itu sebenarnya terjadi secara berulang-ulang. Nah, sehingga ramalannya sejarawan itu tentu saja menggunakan pertimbangan atau kaidah-kaidah ilmu, yaitu bahwa semua peristiwa sejarah itu akan mengalami pengulangan-pengulangan. Nah, sehingga karena faktor pengulangan itulah, maka sejarawan sering atau sejarah sering dipakai untuk meramal tentang masa depan. Jadi masa depan yang tidak ada datanya, tidak ada faktanya, tetapi menggunakan masa lampau sebagai data untuk melihat ke masa depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.